Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Sudut Bicaraku, gue Jano Dan gua Michael Owen. anjing. Bre, hidup tuh loba masalah ya. Hidup itu banyak banget masalah. Betul. Seperti orang lagi banyak banget masalah. Cuman terkadang orang mikir, Bre, masalah yang orang atau yang ada di hidup orang itu adalah apa ya? Gue nggak mau bilang itu ujian atau musibah ya, karena 90% atau mungkin 80% masalah itu gue bikin sendiri gitu, Bro. Oh. Terus asa orang mau ngelakukeunna gitu nya. Memang orang yang melakukannya gitu. Sadar atau tidak sadar? Sadar, Bro. Sadar. Orang sadar melakukan kesalahan itu yang akhirnya menimbulkan masalah. Orang sadar akhirnya ini akan menjadi masalah. Orang tuh sebetulnya sudah tahu gitu. Nah, Tololnya orang masih melakukan itu gitu. Dan akhirnya menyebabkan rentetan domino yang bikin hidup susah. berantakannya jadinya. Kadang gitu ya, orang suka berdoa gitu ya, sebagai muslim gitu. Ya Allah, ini masalahku buat sendiri. Apakah masuk kriteria pengampunanmu gitu, bro? Orang kadang tidak pernah tahu gitu, apakah memang, karena yang orang sadar, yang orang tahu, banyak orang-orang di luar sana yang maaf, orang-orang yang lagi belanja motornya hilang, Betul. lagi jalan-jalan amit-amit tertabrak, Lagi sholat Jumat sendal hilang. ya itu musibah. Ya maksudnya kayak itu musibah Iya gitu. benar. Bisa Kecelakaan atau apa ya? ya amit-amit lah. Iya. Orang yang amit-amit misalkan sakit gitu, itu adalah musibah, Bre. Iya betul. Nah, orang masih bingung gitu, apakah ini ujian buat orang, apa orang kayak bikin ujian sendiri gitu. bikin soal sendiri, cuma tahu jawabannya sorangan gitu ya. Bikin soal sendiri, bikin jawabannya sendiri. Jawabannya nggak ada. Jujur, orang di titik, orang pribadi di titik yang sedang menzolimi sangat banyak orang yang orang zolimi. Dan jujur, orang di titik desperate ada, titik putus asa ada. Orang merasa terkadang ya, kayaknya orang mati beres gitu. Cuman jangan. Iman orang belum sehancur itu. Balik lagi ke situnya gitu, karena jujur orang sedang di posisi, buat teman-teman yang belum tahu kenapa gue bikin Sudut Bicaraku untuk bikin lagi dan lainnya, ini adalah salah satu tindakan gue menjaga diri gue, sedang menjaga diri gue tetap waras. Ya harus. Ini gue ngobrol sama Dwi, mungkin Dwi lebih mengerti yang gue alami, yang gue lakukan itu tuh masuknya ke arah mana gitu. Jujur, judul ya, trading ya, pinjol ya, sebut aja. Gue berani bilang gue adalah orang tertolol, terbodoh di tahun ini dan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya gitu, seperti itu. Dan yang gue sesalkan adalah gue tidak bisa memakan itu sendiri, gue malah ngasih efek ke orang lain gitu. Nah itu yang imbasnya. Yang bikin kadang gue pengen ngobrol sama dia untuk ini sebetulnya masuknya kemana gitu. Tapi kalau menurut orangnya, masalah namanya ya betul ada yang dibuat sendiri ataukah ada faktor lain, apakah disengaja atau tidak sengaja gitu kan, macam-macam gitu kan. Namanya manusia usaha lah, tiba-tiba usaha orang teh tidak selamanya lancar, non orang teh nyobaan ngejeblos ke situ teh baru ketawanya kan setelahnya, mungkin nggak berpikir dua kali gitu. Kadang kan nah gitu kan ataukah faktor nekat atau di titik orang sudah tahu sebetulnya. Sebetulnya orang udah tahu ini akan, cuman terkadang begini loh. Ya mungkin ini ada bagian dari ditamparnya orang oleh Allah. Bisa. Orang bakal ini contohnya misalkan gitu, bukan misalkan, contohnya gue lagi posisi sekarang misalnya gak ada motor ke orang gitu ya. Terus itu motor bini gue. Seminggu gue tebus. Pas mau gue tebus motornya hilang, bro. Mau gue tebus motornya hilang. Iya. Digadein lagi sama orang lain. Nah itu mungkin tampar sama Allah. Pak, jangan lu ngapain lu gade motor bini lu gitu kan. Nah, ketika memang itu tidak terjadi, nah ini mungkin rentetan dari itu. Gue merasa bahwa gue nggak mau bilang Allah membenci gue, nggak, karena Allah maha pengasih maha penyayang. Guanya aja yang tolol.
Ya mungkin kita udah berencana, nah tapi tetap kan misalkan nge-strike A, orang teh ngejar ke situ, tapi kan rencana Allah teh beda gitu teh. Oh iya, si Janu misalnya di belok lah atau ada masalah-masalah lain yang timbul di situ gitu kan. Orang posisinya ini jadi lancang, merasa lancang ketika berpikir. Iya. Nyaut ngerem oge lah gitu. Enggak, bukan. Orang merasa lancang untuk berpikir ini ujian dari Allah, ini ujian. Orang terlalu karena bre sadar ini masalah lu bikin sendiri. Iya. Bukan masalah yang maksudnya kayak masalah yang tadi bilang Ya. motor hilang lagi Jumatan, tiba-tiba pulang sholat maghrib atau isya jatuh dan stroke, amit-amit ya maksudnya itu ujian gitu loh. Pulang melakukan hal yang baik tiba-tiba itu ujian. Berarti antara ujian atau musibah namanya kan gitu kan ya. Ujian sama musibah sama nggak atau? Ada perbedaan sih, mungkin ada perbedaan ini. Kurang ada perbedaan. Ai musibah masih yang kita nggak sangka-sangka lah ya, maksudnya. Ujian juga nggak sama aja. Ai ujian apa aja? Ujian mas soal. Menurut orang musibah itu pada akhirnya kita akan menganggap sebuah musibah itu ujian, bukan musibah sama dengan ujian, bro. Kita kena musibah, kita akan menganggap sebuah musibah itu ujian. Gitu loh. Iya. Bukan beda menurut orang, tapi related bahwa ketika seorang manusia mendapatkan sebuah musibah itu akan menganggap sebagai ujian. Nah, posisinya di orang sangat tidak bisa menganggap itu ujian karena merasa musibah itu orang buat yang sendiri. Dibuat dominannya gitu yang dibuat gitu kan. Enggak dominan, emang orang buat Oh sendiri. iya benar. Kasarnya gitu. Sebuah musibah orang buat sendiri gitu. Yes. Orang masih ngerasa bahwa orang tidak tahu ya. Buat teman-teman yang tahu, apakah gua di sisi lain kan kadang musibah sekarang apakah ada efek dari perilaku kita sebelumnya, kadang kan karena karma, kadang kan suka ada kan seperti itu kan. Gue sebagai Islam tidak boleh mempercayai karma. Ya bukan. Gue tidak boleh. Cuman biasanya disebutkan di beberapa ceramah ketika hidup lu sulit ada beberapa penyebab kan. Iya. Lu nggak Kalau sholat, balik ke situ, lu menzolimi orang, dan ada gue sekarang sedang mencoba memperbaiki diri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itu kan ilmu hidup ya guys. Cuman buat teman-teman yang mungkin lebih mengerti, lebih paham dari gue, apakah gue ketika sudah menzolimi dan membuat masalah yang banyak buat sendiri, apakah Allah masih bisa mengampuni gue? Karena gue masih belum. Karena gue pengen nanya ke Ustadz Hidayat, ke Ustadz yang Nataki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gue yakin banget. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gue yakin banget sebagai seorang muslim. Kadang gue malu banget gue untuk berdoa. Gue banyak masalah dan menyebabkan gue udah lama banget ya ketemu anak istri gue karena gue ngerasa gue banyak masalah. Gue pengen tahu apa gue masih bisa diampuni, dosa gue apa masih bisa. Kalau diampuni insya Allah pasti bisa bro. Coba nanti ada komentar apa. Gue bikin YouTube ini memang buat jaga gue waras. Gue pengen mungkin beberapa masalah bisa selesai dengan uang. Iya. Dan gue ada harapan untuk situ. Banyak solusinya bro. Gitu. Ya mungkin nanti dari sini step by step cara penyelesaiannya gitu kan, bertahap gitu kan. Nah kalau Tuhan ya udah jelas Maha Pengampun, apapun itu keadaannya, separah apapun sebanjirnya jelema kos kumaha ge gitu. Amin mas. Amin. Gue sekarang cuma bisa berdoa itu buat teman-teman, bisa share di kolom komentar. Ini bukan cuma buat konten, gue cuma berbagi buat tuh yang lagi banyak masalah. Stop, jangan bikin masalah baru, jangan bikin masalah sendiri gitu. Kalau ujian pasti ada. Jangan berakhir kayak gue sebelum lu kehilangan semuanya. Hindarin judul trading yang gak jelas. Jangan ngambil jalan pintas buat dapetin sesuatu. Stop. Ya. Gue mau ngaku ke teman-teman bahwa gue banyak masalah, gue dizolimin banyak orang. Stop di situ dan stop sebelum lu hilang semuanya. Ya. Banyak yang lebih berharga dibanding apa mimpi dan keluarga lu lebih berharga. Hidup itu cuma sebentar. Jadi ini tolong tapi terserah sih mau ngejek atau apa. Ini bukan cuma buat konten, gue pengen naikin subscriber, emang gue lagi mulai. Enggak. Ini gue pengen gue jaga kewarasan supaya gue ada yang dikerjain. Dan yang kedua buat ngingetin teman-teman yang memang lagi ada masalah, stop. Udah jangan bikin masalah baru. Iya. Oke, terima kasih. Gitu aja. Sudut bicara aku, gue Janu. Dan gue Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.